Itu kan, jangan kok pertama bilangnya wah nanti gini gini gini, saya pengen gini gini, ternyata sampai sana tidak sesuai kenyataan. Bisa sholat ternyata dibikin sendiri, sibuk nggak bisa sholat. Nah, tahu sendiri kan. Sekarang kita ke proses. Nanti saya jelaskan tentang alur, biaya, lokasinya di mana, serta lama prosesnya, biar jelas. Kita pahami dulu alurnya. Pertama belajar ya, belajar untuk persiapan ujian. Bisa belajar sendiri privat sama orang yang ngerti bahasa Korea, bukunya juga ada. Bisa juga ikut LPK ya, proses lewat lembaga LPK. Untuk yang pemula disarankan lewat LPK, cuma ada tip-tipnya ya, pilih LPK yang baik, tidak nakal seperti apa. Terus selanjutnya itu ada proses ujian pertama atau ujian EPS topik, istilah barunya ya. Kalau istilah lama kan EPS KLT itu kan, KLPT itu istilah lama. Ini ujian EPS topik, ujian bahasa itu lewat komputer, GPT. Jadi ada reading, ada listeningnya, pilihan ganda. Terus ini tempat lokasinya di mana? Lokasi ujian di BP3 TKI Semarang atau di BP3 TKI Jakarta Ciracas. Jadi sesuai domisili KTP. Ada dua lokasi tadi ya. Nah, sebelum ujian itu sebenarnya ada proses ya. Proses apa? Pertama daftar online, lalu membayar ujian, biayanya itu kurang lebih 350.000 atau setara 24 dolar. Terus berikutnya setelah daftar online, bayar verifikasi ujian. Verifikasi pendaftaran ujian. Harus datang dengan berkas asli. Nah, tempat verifikasinya di mana? Yaitu di UNES Semarang atau di Ikopin Bandung, sesuai domisili KTP ya, mana terdekat. Jadi resikonya harus wirawiri juga kan, apalagi kalau untuk yang luar Jawa ya, harus siap. Terus kalau lulus ujian pertama, nanti harus ikut ujian kedua kalau lulus. Kalau nggak lulus berarti ya nggak bisa ikut proses selanjutnya, dan Anda korban biaya berapa bisa diperhitungkan sendiri. Nah, terus untuk ujian kedua ini berupa ujian skill test, termasuk wawancara dasar, keterampilan dasar skill test. Ini lokasinya ada di UNES Semarang atau Ikopin Bandung, sesuai verifikasi tadi ya. Terus nanti kalau lulus berarti ada proses pengambilan ID dan password kelulusan. Ini biasanya diambil di BP3 TKI terdekat yang ditunjuk, nanti diumumkan. Terus habis pengambilan ini tidak bisa diwakilkan ya, harus datang langsung. Setelah itu mengurus berkas utama itu ada medical. Untuk medical siapkan biaya kurang lebih 800.000. Tiap tempat beda, ada yang 700-an, ada yang 900-an. Ya, standarnya ya ginilah. Ini medical di mana? Yaitu di RS atau Sarkes yang ditunjuk untuk proses Korea. Nanti diumumkan
Ini bebas ya, yang penting ditunjuk. Mau misal orang Lombok medical di Semarang boleh. Nah kalau saya lebih suka medical di Semarang itu ya nggak pakai ribet, nggak ditanya apa-apa. Emang harusnya ya begitu pelayanannya. Terus habis medical bisa membuat paspor dengan biaya untuk paspor baru. Untuk urusan TKI itu cukup 50 ribuan, sedangkan untuk yang sudah punya paspor 350 ribuan bagi yang sudah punya paspor. Kalau ini yang baru dan untuk urusan TKI. Untuk paspor nanti ada langkah-langkahnya, harus minta rekom ke Disnaker juga. Ini berkasnya yang penting. Nah untuk akte itu juga perlu disiapkan ya. Jadi akte itu nanti kalau lulus dibutuhkan. Bagi yang belum punya kutipan akte silakan dibuat. Terus juga untuk SKCK tidak perlu ya. SKCK itu nanti saat panggilan prelim. Nah setelah berkas siap berarti selanjutnya adalah cepat-cepat disendingkan, sending lamaran, yaitu adu nasib ya. Di sini dalam sending nanti Anda bisa memilih 3 lokasi, terus 3 jenis pekerjaan, dan usahakan data jangan sampai dikembalikan biar prosesnya nanti berjalan dengan baik. Setelah mengirim lamaran berarti nanti proses menunggu. Nah di sini yang ujian sebenarnya ya, apakah Anda sabar apa tidak. Terus menunggu. Dalam menunggu carilah pekerjaan yang lain, terus jaga kesehatan, jangan lupa menabung. Nah jika Anda beruntung maka nanti akan ada panggilan prelim atau PAP dengan dana kurang lebih 3 juta, meliputi akomodasi selama 5 hari, medical, terus visa. Jadi udah lengkap. Nah sebelum prelim itu nanti mengurus dulu SKCK Polda sama psikotes ya. Psikotes ini bisa ke RSUD masing-masing ya. Nah untuk biayanya dua ini kisarannya 200-an ya. Untuk SKCK Polda kan 30 ribuan ya ini. Nah kapan prelim? Yaitu ketika Anda dapat kontrak. Nah kontrak itu bisa dipantau di akun EPS-nya. Jadi setelah mengirim lamaran itu data bisa Anda pantau di akun EPS. Untuk akun EPS itu saya yang pertama kali mengajarinya ya, lewat halaman Facebook itu kan, sharing best topic yang sekarang jadi Pusat Konsultasi Kerja Korea. Jadi setelah Anda prelim nanti bisa pulang menunggu panggilan terbang. Nah, prelimnya ini di mana? Tempat prelim itu bisa di Ciracas, Depok, Cirebon, sama Semarang. Nah, itu tempat-tempat prelim ya. Yang utama itu memang di Ciracas. Itu juga kalau Ciracas penuh nanti akan disebar ke tempat yang lain ya, sesuai domisili KTP terdekatnya. Nah, prelim ini tidak jaminan berangkat ya. Ada resiko, tapi kecil. Orang-orang yang beresiko kecil. Yang penting kan prelim. Nah, resikonya misal Anda medical tidak lolos, berarti kan tidak bisa proses lanjut, nunggu.
nunggu sembuh 1 tahunan dulu baru ikut proses lagi, atau kontrak kerja tiba-tiba dibatalkan sepihak oleh calon majikan Korea. Nah, maka ya proses menunggu lagi, menunggu keberuntungan dapat kontrak baru. Nah, jika lancar maka akan ada panggilan terbang. Siapkan dana kurang lebih 12 jutaan. Termasuk tukar won 5 juta rupiah ke uang Korea, akomodasi, BPJS TKI 500 ribuan, tiket ya bisa 5 juta sampai 6 juta ya, tiket. Nah, ini pemberangkatannya kumpulnya di mana? Ini di Depok ya, Depok. Untuk yang belum ada dana, ini bisa mengajukan pinjaman KUR TKI. Biasanya saat prelim nanti ditawari pinjaman oleh Hana Bank atau BRI mungkin ya. Jadi bisa diambil ya, berkasnya bisa diambil, nanti diisi. Nah, pencairannya saat terbang. Kalau nggak terbang ya berarti nggak pencairan ya. Jadi itu pinjamannya kisaran 10 jutaan. Jadi sisanya ya tetap usaha. Adakah jaminan? Tidak ada ya. Cuma tanda tangan bermaterai gitu aja. Jadi ini tadi ada risiko. Terus apakah ada potong gaji? Tidak ada ya. Ini kan biaya sendiri ya. Tadi daftar ujian berapa, terus medical, pasporan, sending lamaran ada enggak. Nah, itu. Untuk potong gaji enggak ada. Cuma kadang ada yang mirip dengan potong gaji ya. Itu LPK biasanya. Misal ada LPK yang nanti jika berangkat kamu harus bayar jasa uang terima kasih berupa potong gaji selama berapa bulan atau 1 bulan. Nah, itu kan hanya istilah-istilah aja, sebenarnya bukan potong gaji secara real. Terus ada juga sistem potong gaji LPK, misal proses ini nanti bayar sendiri. Terus berikutnya kalau prelim terbang, biaya ini ditanggung LPK, cuma nanti bayarnya di Korea dengan bunga berlipat dan ada jaminan. Soalnya kan tidak jaminan berangkat ya. Ada resiko kegagalan, maka saat prelim LPK yang seperti itu akan minta jaminan karena dia kan ngasih hutang kan. Nah, terus misal harusnya biayanya ini jadi biaya 40 juta, itu ada LPK seperti itu, potong gaji, membantu tapi sebenarnya utang berbunga. Nah, terus ada juga LPK yang ngomong nanti kalau berangkat ada pinjaman. Itu sebenarnya bukan pinjaman dari LPK, tapi dari tadi ya, dari KUR TKI. Anda juga bisa meminjam sendiri tanpa lewat LPK. Nah, itu tadi alur biaya dan lokasi proses. Terus untuk yang perikanan, sebelum daftar ujian itu pastikan sudah punya BST dan itu ya, sertifikat terkait perikanan harus punya dulu. Terus berikutnya untuk pendaftaran paspor belum perlu. Paspor itu ketika lulus saja. Terus untuk SKCK itu ketika panggilan prelim saja. Akte ketika lulus, harus punya akte. Sekarang bicara tentang lama prosesnya. Yang pertama adalah
belajar lamanya berapa. Belajar itu tiap tiap tempat pembelajaran itu beda-beda ya, ada yang 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan belajar. Terus intinya kan belajar dulu, sudah dapat ilmu, kembali ke rumah masing-masing, dipelajari lagi kan. Kalau ada ujian dipanggil, diberitahu. Nah, belajar ke pendaftaran itu waktunya berapa bisa Anda perkirakan sendiri. Misal ujian itu biasanya setahun sekali. Jadi di bulan berapa itu harus diperkirakan. Jangan terlalu mepet, jangan juga kelamaan. Di tengah-tengah lah. Kalau terlalu mepet baru belajar itu biasanya peluang lulusnya kecil. Terus proses ujiannya sendiri sampai ada kata lulus itu bisa mencapai 6 bulan. Ya, lama juga ya. Terus setelah proses 6 bulan, kirim lamaran ke terbang itu maksimal 2 tahun. Walaupun 2 tahun tergantung keberuntungan juga kan, tapi intinya maksimal menunggu 2 tahun. Nah, itu masalah lama prosesnya. Sekarang kita ke fakta perikanan. Nah, biasanya ini yang disembunyikan oleh LPK-LPK. Fakta terkait perikanan. Yang pertama, ini adalah lowongan kerja khusus cowok. Jadi cewek percuma ya, daftar perikanan. Terus walaupun gampang lulusnya karena persaingannya nggak ketat, cuma ya sama ya, lulus tidak jaminan berangkat. Terus berikutnya, harus punya BST dan sertifikat perikanan saat daftar ujian. Jadi kalau minat perikanan harus buat BST jauh-jauh hari ya, minimal BST. Terus harus lebih siap fisik dan mental. Jadi fisiknya itu harus kuat ya. Ambil perikanan darat, tidak jaminan dapat di darat. Jadi walaupun ada pilihan saat pendaftaran, misal pilih di darat, perikanan darat, itu tidak jaminan nanti. Terus tidak jaminan cepat berangkat. Jadi kalau ada yang bilang kalau perikanan cepat berangkat, itu ya sama saja bohong kan, hati-hati. Terus tidak ada pinjaman KUR TKI saat berangkat, harus modal sendiri. Kenapa kok tidak ada pinjaman? Karena banyak yang ilegal di sini di perikanan. Terus tidak ada hitungan lembur, jam kerjanya serabutan. Nah ini beda sama pabrik atau konstruksi, jam kerjanya jelas dan hitungan lemburnya jelas. Jadi ini basic saja ya, basic. Terus bonus itu jika rame gitu aja. Di Korea banyak yang kabur jadi ilegal atau bulbob karena tidak kuat kerja. Terus hati-hati juga informasi yang mengatakan nanti kalau sudah di Korea bisa pindah ke pabrik, sektor pabrik. Itu bohong. Jadi hati-hati ya, masalah informasi seperti ini yang disembunyikan. Nah, untuk free konsultasi jika masih kurang jelas atau sebelum memutuskan masuk LPK ya, bisa konsultasi ke sini. Ini WhatsApp saya ya. Nah, kalau mau ke LPK berarti harus sesuaikan dengan dana Anda.
Kalau peluangnya Anda kecil, maka minimalkan dana, maksimalkan belajar. Jangan lupa minta rincian biaya lengkapnya ya. Jangan cuma melihat biaya belajarnya saja, tapi kalau bisa total. Harus tertulis jelas. Nah, rincian biayanya kan seperti yang tadi ya. Ini tadi ada biaya-biaya jika proses mandiri. Maka jika Anda ikut LPK, itu nanti ada biaya, misal di dalam belajar, nanti ada biaya pra-pendaftaran, mungkin pra-medikal, mungkin ada juga tryout, terus ke verifikasi ke lokasi. Itu kalau ikut LPK ada biaya menginap, mungkin biaya transport, itu nanti biaya jasa pengantaran. Nah, itu jika lulus biasanya ada biaya sending lamaran ya, biaya jasa sending, tanyakan itu semua, tanyakan ya. Terus kalau terbang biasanya ada uang terima kasih, uang jasa terbang. Untuk LPK nakal itu nanti biaya bisa sampai 40 juta ke atas ya. Jadi hati-hati dalam memilih biaya, memilih LPK, bisa konsultasi ya, konsultasi dulu. Nah, sukses butuh resiko, berani mencoba atau jadi penonton selamanya. Ingat, minimalkan biaya, maksimalkan belajar. Semoga pengetahuan ini bermanfaat. Ini bisa untuk bekal sebagai Anda mencari LPK ya, biar tidak kena tipu atau kena PHP yang tidak jelas. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.